Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seputar ilmu biologi. Nah, jadi apa itu ilmu biologi? Ada yang tahu? Ya, biologi adalah kajian ilmu tentang kehidupan dan makhluk hidup. Nah, biologi juga salah satu cabang ilmu alam yang sangat luas dan mencakup beragam bidang dan prinsip persatu yang menjelaskan struktur, fungsi, pertumbuhan, asal mula, evolusi, serta persebaran kehidupan. Nah, sebelum kalian belajar lebih jauh mengenai biologi, maka kalian tahu nggak sih apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Nah, akan saya jelaskan nih. Ciri-ciri dari makhluk hidup diantaranya adalah yang pertama adalah bernafas atau disebut juga dengan respirasi. Yuk, coba kita melakukan bernafas, kita hirup udara, kemudian kita lepaskan udara. Gimana? Bisa? Ya, kalau kalian bisa melakukan bernafas, nah berarti kalian adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Di mana bernafas ini adalah menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini dilakukan gak cuma oleh manusia nih, ternyata hewan dan tumbuhan juga melakukan respirasi atau bernafas. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan nutrisi atau makan dan minum. Nah, kalian termasuk yang memerlukan makan dan minum juga nggak? Tentu dong. Ya, karena makan dan minum ini adalah untuk kebutuhan tubuh kita untuk mendapatkan energi dan juga pertumbuhan. Yang ketiga adalah bergerak. Iya, bergerak. Tentunya kalian tiap hari melakukan dong aktivitas ini. Ya, bergerak. Coba kalian lakukan bergerak. Goyangkan tubuh kalian atau gerakan kaki atau tangan kalian. Ya, itu adalah salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Di mana bergerak ini adalah pindah tempat atau melakukan gerakan. Nah, contohnya pada manusia ya kalian melakukan berjalan atau pada hewan ini dilakukan oleh burung yaitu dia dapat terbang dan pada tumbuhan contohnya adalah pada putri malu yang menutup daunnya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Ya, tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan fase tumbuh dan juga berkembang, di mana bertambahnya besar ukuran dan mengalami perubahan menuju dewasa. Kemudian yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi, di mana berkembang biak atau reproduksi ini adalah salah satunya adalah untuk menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Kemudian yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau disebut juga dengan iritabilitas, di mana iritabilitas ini adalah menanggapi perubahan di lingkungan. Contohnya adalah silau saat melihat matahari, tumbuhan mengarah ke cahaya. Ini adalah salah satu contoh dari iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya adaptasi. Ya, adaptasi adalah penting untuk makhluk hidup, di mana adaptasi ini adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup dari biologi. Yang pertama, karena saking luasnya nih dunia kehidupan, maka ada nih beberapa ilmu biologi dalam kehidupan atau ilmu yang memang dipelajari dalam bidang biologi. Di antaranya, biologi ini tidak terlepas dengan yang namanya makhluk hidup. Di mana dalam ilmu biologi yang dibahas adalah makhluk hidup. Di antaranya ada manusia, hewan, tumbuhan, jamur, hingga bakteri dan juga virus. Kemudian dalam ilmu biologi juga dipelajari mengenai struktur tubuh.
yaitu dari mulai terkecil, yaitu sel, jaringan, organ, hingga ke sistem organ. Kemudian lingkup biologi juga menjelaskan mengenai fungsi tubuh, di mana dalam ilmu biologi juga dijelaskan bagaimana makhluk hidup ini bisa bernafas, bisa makan, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya interaksi, karena makhluk hidup ini berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Maka terjadilah yang namanya interaksi, di mana interaksi ini adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir lingkup biologi adalah pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat ini tentunya diturunkan oleh induknya. Nanti kita akan jelaskan di kelas ya lebih jelasnya. Nah, selain itu, biologi juga mengatur dunia kehidupan yang kemudian mengklasifikasikan atau mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Di mana tujuan dari mengklasifikasikan makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari dan mengenali beberapa makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun juga hewan. Kemudian dalam ilmu biologi juga ini adalah saling berhubungan atau disebut juga dengan ekosistem. Di mana ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungannya atau abiotik. Nah, contoh dari ekosistem yang dijelaskan dalam ilmu biologi yaitu diantaranya ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ada rantai makanan, simbiosis, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, lihat ya di beberapa video yang sudah dijelaskan oleh mengenai ekosistem di video saya di channel ini ya. Nah, ini adalah alasan kenapa sih kita harus belajar biologi atau seberapa pentingkah kita belajar biologi. Ya, diantaranya yang pertama memahami diri sendiri dan juga makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Yang ketiga menemukan solusi untuk masalah misalnya penyakit, pangan, lingkungan. Yang keempat yaitu membuka banyak pilihan karir di masa depan. Ya, dengan belajar biologi tentunya membuka karir kalian untuk misalnya menjadi dokter, peneliti, ahli lingkungan, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan biologi. Masih banyak banget loh karir di bidang biologi. Ya, kesimpulan dari belajar biologi adalah proses memahami kehidupan alam sekitar melalui studi tentang makhluk hidup, struktur, fungsi, dan interaksi dengan lingkungan. Kesimpulan utamanya dari ilmu biologi ini adalah membekali kita